sampai di ayat 16 surat Al-Hijr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Allah menegaskan dalam ayat ini, sungguh kami yang telah menciptakan di langit itu gugusan bintang. Oh, kalau kita lihat itu dulu ya, kan bintang itu jangan hanya dilihat yang kelihatan merlap di langit itu. Yang dimaksud dengan gugusan bintang itu kan galaksi. Jadi beda ya. Jadi ini biar kita betapa memahami ciptaan Allah itu maha besar. Jadi ini kita ini kayak sampean diam itu, bumi berputar pada porosnya ini. Bumi ini kan anu putar gini ya, putar gini, keliling, keliling, keliling. Nah, bumi berputar itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kita ini sebenarnya bertempat di sesuatu yang berputar. Jadi kayak bola gitu, kita ini nempel di bola yang sedang berputar. Ini yang disebut dengan rotasi. Kan? Kecepatan kita ini kan gini, berputar itu. Nah, ya, biar tak carikan videonya. Rotasi bumi ini. Kita itu berputar dengan kecepatan 1670 kilometer per jam. Ini 1670 kilometer per jam. Jadi kita ini kayak kayak nggak ada angin kalau pas jam segini. Kecepatannya berapa? 1600. Kita itu jajak, kita nempel di bumi kayak gini. Kalau kita misalnya di sini, ini 670 kilometer. Padahal kalau sama mau bilang saja, di mobil bak terbuka gitu, dengan kecepatan 150 kilometer per jam saja, kan ribu, 150, jadi air ini gerakan karuan ini, apa? Kita ini. Nah, kita ini sebenarnya sedang diajak berputar dengan kecepatan 1670 kilometer per jam. Itu rotasinya. Nah, ya. Lalu bumi ini tidak hanya berputar di poros rotasi, tapi dia juga mengelilingi matahari. Jadi ini bumi ini, ya kan, putar di porosnya sendiri. Pun kecepatannya itu sudah 167.000 kilometer. Terus nggak kok diam, tapi dia juga keliling mengelilingi matahari. Kecepatan matahari itu per detiknya 29 kilometer per detik. 29 kilometer per detik atau 107.000 kilometer per jam. Selain kita diajak keliling dia balik, bumi sendiri, bumi ini juga keliling kita matahari. Nah, itu dengan kecepatan 107.000 kilometer per jam. Jadi sudah berputar ini, diajak berputar lagi. Lalu kecepatan bumi mengikuti matahari. Ya, matahari ini ternyata tidak diam.
gitu. Jadi matahari ini kan tadi bumi keliling, ternyata matahari sendiri Mbak, bergerak bergerak di dalam galaksi. Galaksinya namanya Masaki atau Milky Way. Jadi ini bumi, ini matahari, tadi berputar sendiri dengan kecepatan 106 kilometer per jam. Ternyata bumi selain berputar, dia juga mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari ya dengan kecepatan 29 kilometer per detik atau 100 kilometer per jam. Kayaknya satu kali putaran kan ini 1 tahun. Nah, sekarang matahari ini ternyata dia tidak diam, dia bergerak juga. Jadi bayangkan, ini berputar sambil mengelilingi sambil loh, matahari patang bergeraknya memiliki 828.000 kilometer per jam. Jadi per detik itu 230 kilometer per detik. Jadi misalnya ya Surabaya, Semarang itu paling hanya 2 detik. Matahari bergerak. Dia berputar. Nih, kita di sini nih, bumi berputar, bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan. Matahari itu ternyata juga mengelilingi pusat galaksi. Itu dengan kecepatan itu bersama dengan miliaran bintang-bintang yang lain. Begitunya. Jadi betapa kita ya, sini Allah menerangkan walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin, bahwa Allah menciptakan kan bintang itu, ya kan? Itu benar-benar masya Allah. Nggak bisa kita kalau kita nggak benar-benar bersyukur atas zaman dulu. Tapi kita coba dengan kecepatan tadi bergerak, lalu bergerak, kita nggak terasa belas, nggak terasa sama sekali kalau kita sedang iya, sama sekali nggak ada laut juga nggak tumpah, ya kan? Terusnya kan kalau kita apa sesuatu dengan nempel di situ dengan kecepatan segitu kan harusnya kocak lah, jadi keliling lagi, setelah keliling kemudian diajak bergerak. Ya. Nah ini yang harusnya eh, kita pahami bersama bahwa apa Allah berulang kali menjelaskan kepada kita tentang kekuasaannya, tentang apa, kemahabesarannya. Itu benar-benar karena agar kita la'allakum tatafakar, la'allakum tadzakar, la'allakum ta'qil, agar kalian ini pikir, agar kalian ambil pelajaran, agar kalian menggunakan akalnya, makin beriman kepada ya itu. Jadi gambarannya tadi seperti itu. Lalu Allah berfirman wa hafidnaha min kulli syaitonir rajim illa man istaraqa sam'a fa'adahu shihabun mubin. Jadi setiap kali akan ada firman Allah atau wahyu yang diberikan dari Allah melalui malaikat Jibril ke bumi, itu diturunkannya di langit. Kadang setan itu mencuri dengar dari apa-apa. Nah, mencuri dengar ini maksudnya apa? Ketika dia mencuri dengar, kemudian dia turun ke bumi, lalu membisuki orang-orang yang tidak percaya itu, supaya lebih dulu menanamkan ketidakpercayaan. Misalnya begini, kalau ada ayat tentang diajak untuk apa bersedekah misalnya, maka setan akan turun ke bumi duluan. Misalnya tadi berhasil mencuri dengar, turun ke bumi duluan, untuk kemudian ini menanamkan di dalam hati manusia itu rasa pelit misalnya, rasa pelit supaya apa? Kita tidak ini tidak mau bersedekah gitu lah. Ini seperti lah manis tarokos yang mencuri dengar itu, tapi saat tahu syihabudin.
yang biasanya mencuri dengar gitu kemudian dihantam oleh eh, semburan api yang terang. Disebut panah-panah apinya para malaikat yang mengejar para setan yang mencuri dengar ini. Ini para ya. Wal ardo madatna wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawjud. Dan kami telah menghamparkan dan kami panjangkan padanya bumi serta kami tumbuhkan di segala sesuatu menurut ukurannya. Loh. Jadi ternyata ini itu bisa seperti tadi saya terangkan itu. Bisa seperti itu tadi. Itu karena ada tiang pancang yang membuat dia tidak bergoyang. Di bumi tadi ya, dengan kecepatan berapa tadi? Dia berputar dengan kecepatan 167 km per jam. Itu putar di rotornya. Dan dia mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam atau 29 km per jam. Lalu dia bergerak bersama matahari dengan kecepatan 828.000 km per jam atau sekitar 260 km per detik. Loh kok nggak kocak? Kok nggak apa? Ternyata Allah menjawabnya di sini. Kok nggak penceng? Biasanya keseret gitu kan ya, kayak kayak gitu. Ternyata di ayat ini Allah menyatakan wa rafaina fiha rawasiya dan kami pancangkan di apa, dalamnya itu tiang pancang berupa gunung-gunung untuk memastikan Allah bagaimana sistemnya jika gravitasi itu benar-benar menahan agar air tidak lupa, agar gunung tidak berterbangan. Ya. Kenapa? Karena ketika nanti hari kiamat, dalam bayangan saya mungkin gravitasi dicabut, gitu ya. Semuanya dicabut sehingga kan fal jibalu kal ihnil mangfus kan ya. Ketika apa eh, dihancurkan bumi ini di surat Al-Qari'ah ini. Coba dibaca di surat Al-Qari'ah. Ya, tentu ya. Surat Al jibalu kal ihnil mangfus. Sudah ketemu. Fatakunul jibalu kal ihnil mangfus. Pak, kita lihat di surat Al-Qari'ah ayat yang kelima, ayat yang kelima, yang keempat dan kelima. Pada saat hari kiamat digambarkan seperti apa gitu. Monggo gantian yang surat Al-Qari'ah juz ke-30. Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah itu. Kok Nggih. ya, dipastikan itu sesuai dengan ayatnya. Di surat Al-Qari'ah ya, Qari'ah itu surat ke-30, di juz 30 juga. Surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Oh, lihat, silakan. Siapa yang baca? Silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Shadaqallahul Azim. Nah, itu kan jelas tuh. Disampaikan bahwa Allah menyatakan kepada kita dan di hari kiamat. Kamu tahu hari kiamat itu? Hari kiamat. Al-Qari apa hari kiamat ini? Yang ketiga, dan tahukah kamu apa hari kiamat ini? Yaitu pada saat manusia berterbangan. Jadi nanti mungkin gravitasi itu sudah tidak gini lagi. Nah, ketika perputaran itu sudah balik atau gimana, wawancara. Tapi yang jadi pertanyaan,
Watakunul jibalu kahil ini memang gunung saat itu sudah berhamburan seperti bumi. Nah, yang tadi di ayat sebelumnya kan disampaikan bahwa gunung menjadi tiang panjangnya bumi. Ya, tadi di ayat ke-19 tadi. Wal ardo madatnaha wa alqaina fiha rawasiya pakai panjang. Lah mungkin yang panjangnya ini dicabut jika gunung-gunung berterbangan kayak bulu. Coba tuh, segitu gede, yang sampean mendaki, yang sampean kagumi seperti itu, lalu berterbangan seperti itu, gimana dahsyatnya kiamat saat ini. Sehingga ini menjadi jawaban bahwa oh mungkin bisa jadi ya karena memang yang panjang eh, yang panjang itu yang kemudian menjadi kenapa bisa seteratur ini peredaran matahari, bulan dan bintang. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mazid dan kami tumbuhkan di sana segala sesuatu sudah sesuai ukurannya. Allah menumbuhkan pohon beringin segitu, Allah menumbuhkan rumput segitu, atau ada namanya pohon pohon di Afrika itu pohon yang orang sekampung makan hanya dari situ saja, mulai dari airnya, dari getahnya, dari kambiunnya, itu bisa untuk menciptakan seperti ini. Waja'alna lakum fiha ma'ayisha waman lastum lahu birasiqin. Dan Allah juga menciptakan di dalamnya apa? Ma'isyah. Ma'isyah itu sumber-sumber kehidupan. Jadi Allah menciptakan makhluk itu sudah bersama dengan rezekinya masing-masing. Sudah bersama rezekinya masing-masing. Jadi sampean dan saya tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Itu loh, lautan di belakang saya itu. Itu rezeki tok itu. Itu rezeki semua itu. Makanya kata Allah, kamu tidak usah takut. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Di ayat lain, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kamu. Dan kami yang memberi rezeki mereka. Mereka siapa? Keluargamu. Pistalah, kamu punya bekerja keras. Carilah nafkah, carilah rezeki. Yang halalan toyibah. Jangan khawatir, tidak bisa makan, jangan khawatir. Tambah hari itu taatlah kepada Allah. Sudah. Nah, kan simpel sebenarnya. Tapi kadang manusia itu sama setan ditakut-takuti. Itulah. Pak dibuka di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 268. Pak, setan nakut-nakuti kita. Padahal tadi sudah sama Allah sudah dikasih jaminan. Lah kan? Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, tahu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallah. di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah tadi sudah jamin rizkinya. Pokoknya kamu cari rezeki Allah itu dengan bekerja keras jadi apapun asalkan halalan thayyibah. Jangan khawatir. Kamu maksudnya khawatir itu apa? Kita itu dikasih Allah rezeki berapapun asalkan sudah kita bisa maksimal itu terima dengan tawakal, dengan syukur. Jangan khawatir nanti dihina karena tidak banyak uangnya. Jangan khawatir nanti kalau sedekah itu terus kemudian jadi miskin. Itu kan tadi itu. Yang nakut-nakut itu karena setan. Setan itu. Maka sudah Allah wa malastum lahu birozqin. Bukan kamu yang ngasih rezeki mereka itu. Jangan sok-sokan. Jadi misalnya kamu jadi bos pabrik dengan 10.000 karyawan. Kamu pikir kamu yang memberi makan 10.000 orang itu. Kamu hanya jadi perantara Allah untuk mereka 10.000 karyawan itu ngais rezeki. Buktinya mereka juga bekerja keras kok dari pagi sampai siang kok. Tidak gratis di kamu itu. Kan gitu Allah itu. Tidak gratis. Tidak gratis ke kamu itu tidak gratis. Jangan merasa kamu seolah-olah yang memberi makan mereka. Tidak.
mereka itu bekerja profesional. Jadi makanya kepada karyawan jangan sok-sokan, jangan merasa kayak kayak kamu yang memberi makan mereka. Tidak, mereka bekerja kok. Bahkan seandainya, tuh loh, seandainya sampean dan saya itu ngasih sedekah itu loh kepada orang lain, itu sebenarnya kita yang membutuhkan. Jangan merasa kita ngasih. Ini saya sampaikan pernah bahwa sedekah is not giving, saving, kan gitu. Iya, is sending, bukan bukan saving. Jadi sedekah is not giving, itu sending. Apa maksudnya? Sedekah itu bukan memberi sebenarnya, tapi mengirim. Jadi sama memberi seseorang sedekah kepada anak yatim, pada dua agama yang bekerja untuk agama, sama ngasih. Itu bukan ngasih mereka, sama itu meminta mereka untuk mengirimkan sangu sampean ke akhirat. Malah sampean dan saya yang harus berterima kasih ke mereka. Demikian pula, sedekah is not losing, but saving. Sedekah itu bukan kehilangan atau berkurang, tapi sedekah itu justru kita menyimpan. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak merasa bahwa kita yang memberi rezeki orang atau memberi makan orang gitu. Tapi kita yang hutang budi sama orang-orang yang kita beri, sama orang yang ya. Kayak gitu. Kayak saya ini lain dana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak ada satupun di dunia ini yang perbendaraannya di mereka tidak. Kami kendaraannya, rezekinya, kesehatannya, jodohnya, apa segala macam ada di kami. Dan kami tidak menurunkan sesuatu kecuali menurut kadarnya masing-masing. Si bulan dikasih rezeki 100.000 per hari, si bulan dikasih 100 juta per hari, si bulan dikasih 100 miliar per hari. Itu sudah sesuai ukurannya masing-masing. Tidak usah, jadi sudah nasawang. Oh, enak ini, oh, enak ini. Nah, salah. Keras, lalu syukuri apa yang kita terima. Oke, saya rasa itu. Oh, saya mau disampaikan. Oh, kalau saya mau, Izin Gus, ya. saya kurang jelas tentang sisi kamilah hasanahnya itu apa Gus? Jadi koza inhu itu dari kata apa? Khizanatun itu gudang. Sebenarnya khizanatun itu gudang. Koza in berarti gudang-gudang. Cinta, cinta taksir itu. Jadi jamak taksir. Koza in gudang. Nah, artinya gudang-gudang gimana? Ya perbendaraan harta, perbendaraan umur, perbendaraan kesehatan, perbendaraan rahmat, perbendaraan semua yang dibawa dan dimiliki manusia itu perbendaraannya ada pada Allah. Artinya apa? Semua sumber-sumber ma'aisha tadi adalah berasal dari Allah. Supaya kita tidak merasa kitalah yang memiliki. Itu Bu. Masuk ya kesehatan, umur, segala macam, kesempatan. Ya itu aja lah. Yang jagalah 5 sebelum 5 itu loh, ya kan? Itu kan jagalah sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Berarti kan kekayaan, kelapangan, kesehatan, sampai hidup, semua gudang perbendaraan tentang itu milik Allah semua. Ya, intana kata tidak ada di sisi kami. Itu berapa? Oh, ada lagi? Izin Gus, Ya, ngapunten tentang bumi dihamparkan tuh ada kelompok yang menyatakan yang bahwa flat out itu, nggih nggih ngerti Mas. datar itu. Nggih Gus. Ya. Sudah Mas Ayu. Nggih sampun. Jadi itu memang
terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi itu bulat, ya. Tapi saya lebih mempercayai memang bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. Bulatnya seperti apa, wallahu a'lam. Karena kalau kalimat mengelilingi itu kan berarti berputar. Jadi ini debatable, tapi ya sekali lagi daripada kita diolok-olok sama orang-orang yang kadang mengetahui sains, ini kita memang berdaya. Cuma apakah memang manusia sudah pernah ke bulan atau belum dan lain sebagainya, ini yang menjadi pertanyaannya. Sangat mungkin ada konspirasi, kemasan atau belum. Kenapa? Memang kalau yang kemarin kita pelajari dalam surat Al-Waqiah itu kan kalau kamu ingin menembus langit dan bumi, kamu nggak akan bisa menembusnya. Itu memang menjadi sesuatu yang sifatnya misteri. Karena kemudian apakah benar manusia bisa menembus langit itu dalam konteks bisa menembus angkasa luar atau tidak? Tapi yang jelas bentuk bumi seperti yang diterangkan itu. Kalaupun kalimatnya padatnaha kami hamparkan, kalimat itu tidak serta-merta kemudian seperti sebuah hamparan yang rata. Karena kalau kita lihat sepanjang mata memandang kayak rata kan. Kalau sebenarnya misalnya diajak Allah gitu. Jadi memang ada bahkan yang menyatakan gini Mas Bayu. Kemarin itu ada satu teori bahwa sebenarnya apapun yang kita lihat dan kita sentuh itu hanya sebenarnya ilusi. Ilusi. Jadi panca indera kita baik memegang, menyentuh, melihat, cium, mendengar, ini sebenarnya hanya semacam impuls-impuls listrik yang ditimbulkan oleh otak kita seolah merasa. Ada yang begitu. Dan itu sangat mungkin karena memang kita sebenarnya kan di mata Allah tidak ada ya. Tapi nanti terlalu dalam kita bicara ke sana malah pusing. Intinya begini, bahwa bumi ini diciptakan Allah dalam bentuk bulat atau bundar seperti apa, kita berada di atasnya, kita untuk memikirkan itu sebagai modal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Oke? Betul, Gus. Saya kok ya kebetulan pas di laut. Ada lagi, ini kok Pak Jo, biasanya ada background Pak Warso, Svema Tabanan kok nggak kelihatan mana nih? Pak Warso ada, itu lagi lagi ke ada. bawah guys. Oh sama berada di Iya, Kelaten. karena Ya. si Kenan lagi di Jombang guys. Ya, Aman. ya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Oke, Ini guys, kalau ada. Wonten. Kalau ini belajar nih ilmu pengetahuan nih guys. Ya. Tadi disampaikan bahwa matahari itu kan sebagai pusat tata surya kita guys. Akan tetapi matahari selain berrotasi, dia juga berevolusi gitu. Muteri pusat galaksi. Nah, pusat galaksi kita itu ngapunten apa guys? Nah, ini yang insya Allah nanti saya akan kupas tuntas di topik live streaming Facebook saya pekan depan. Gini, Pak. Sampai hari ini, jadi kita ini kan ada beberapa galaksi, miliaran galaksi sebenarnya di dunia ini, ya semesta ini. Jadi bumi mengelilingi matahari sama planet lain ini. Lalu matahari ini kan satu susunan ini disebut tata surya ya, tata surya. Ternyata bintang seperti matahari yang disebut dalam ayat tadi hujan tadi itu sifatnya miliaran. Nah, saya sudah pernah sampaikan videonya di sini. Miliaran. Nah, miliaran ini ternyata dalam satu putusan yang disebut dengan putusan bintang atau galaksi. Hujan tadi, galaksi. Nah, satu galaksi ini isinya itu bisa triliunan busan surya yang mengelilingi pusat galaksi. Nah, tidak hanya itu, Pak Jo. Tidak hanya pusat galaksi entah seperti apa. Ada yang mengatakan ini kayak black hole, ada yang apa. Tapi ternyata galaksi-galaksi di alam semesta ini ada triliunan galaksi seperti ini.
Ada yang disebut Andromeda, ada yang disebut apa itu? Galaksi Andromeda, galaksi Milky Way, galaksi apa itu, ada banyak. Lalu ternyata ini juga mengitari satu pusat yang disebut Great Attractor. Jadi Great Attractor itu sebuah pusat yang membuat apa? Semuanya tersedot ke sana. Entah itu sifatnya mengelilingi atau kayak semacam gravitasi paling kuat kayak semuanya. Saya jadi ingat apa yang diajarkan Pak Guru besar ke kita itu, bahwa kita itu harus mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Mendekat, apa semua yang ada di alam semesta ini itu memang mendekat kepada Sang Pencipta. Karena kalau ada ayat bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersujud kepada Allah, dan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih sama semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau kayak gitu mungkin seluruh gugusan burus tadi, seluruh gugusan galaksi tadi, semuanya bergerak menuju Allah dan kepada Allah. Allah sendiri meliputi semua jagat yang bergerak. Sebenarnya para ilmuwan, saintis sampai hari ini masih ketika ditanya lalu mengelilingi apa? We don't know. We don't know yet. There is no exact answer for that. Jadi tidak ada satu jawaban pasti tentang itu. Tapi mereka malu untuk mengakui bahwa keteraturan dan keagungan alam semesta ini ada yang menciptakan, the creator. Itu tidak mau mereka. Mereka masih menyerahkan kepada curiosity-nya manusia, yakni apa? Keingintahuan manusia. Biarkan itu menjadi keingintahuan yang abadi, karena dengan begitulah ilmu berkembang, menurut mereka begitu gitu loh. Jadi mereka tidak mau diputus atau ditutup dengan satu jawaban itu ciptaan Allah, itu tidak mau mereka. Karena itu akan membuat menurut mereka pencarian itu berhenti. Gitu. Maka biarkan ilmu pengetahuan ini akal dari pertanyaan why, how, what, kan? Biarkan itu berkembang terus. Padahal aslinya mereka di dalam hati ya tahu bahwa dan pengen mengakui bahwa ada pencipta, tapi mereka ingin menstimulasi atau merangsang pengetahuan itu dengan keingintahuan yang tanpa henti. Nah, kita sebenarnya gimana? Kita ya senang. Saya selalu begitu. Mengikuti jurnal-jurnal ilmiah, sains, itu dalam rangka bukan untuk jauh dari Allah. Bagian sains itu dalam rangka menjauh dari Allah, membuktikan bahwa Allah tidak ada. Tapi justru kita ini mempelajari ilmu pengetahuan. Ayo, tidak apa-apa, keingintahuan kita tetap pupuk, tapi dalam rangka justru untuk membuktikan kebesaran keagungan Allah, dalam rangka mendekat kepada Allah tadi. Itu makanya kalau scroll HP ini bukan hanya berita artis atau berita apa, jangan berita-berita kayak gitu. Oh, ditemukan galaksi baru, oh ditemukan, oh ternyata massa dari planet ini yang ada di gugusan bintang B12 atau apa itu ternyata berisikan massanya itu berisikan intan berlian. Oh, bisa jadi itu surga yang dijanjikan. Oh, ternyata ada sebuah meteor yang isinya itu hanya Homer. Kan itu. Oh, ternyata memang bisa perjalanan cahaya itu. Speed light itu ternyata bisa, tapi syaratnya tidak boleh menggunakan massa. Oh, berarti perjalanan kita ke akhirat memang harus meninggalkan jasad ini di bumi. Yang berjalan ke sana itu tidak boleh yang ada jasadnya. Nah, kayak gitu loh. Jadi pengetahuan itu dipakai untuk meyakinkan kita, untuk menanamkan keyakinan kita akan akhirat, untuk mengenal kita itu mengenal Allah secara mendekat. Dan saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Dari sebuah pantai kita mengagumi keagungan kebesaran Allah, kita akan sama. Alhamdulillah, segala macam. Maaf Gus, Ya. Dengan banyak izin Gus, sebentar aja. Galaksi kita kurang lebih namanya Bima Sakti dan banyak galaksi-galaksi lain, dan di Bima Sakti itu ada makhluk hidup seperti manusia kita. Kira-kira di galaksi lain apa ada makhluk lain selain manusia? Mohon penjelasan Gus. Sangat mungkin. Jadi kalau disampaikan disebut yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh,
Dalam surat Al-Isra kan sebut gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk yang di depan saya ini bertasbih tidak hanya ngantuk, maka jelas di langit ada, sudah pasti itu nggak mungkin ada semesta yang sebesar ini lalu kita mikroba sendirian, itu nggak mungkin. Cuma kita aja yang enggak, entah, bisa jadi bentuknya tidak berasal dari massa partikel untuk nyusun kita ini, sehingga juga bentuknya juga nggak tahu, bisa jadi transparan kayak hologram gitu, bawa begitu. Jadi kalau katanya, oh di bulan tidak ada makhluk hidup, lah apa kriteria kita tentang makhluk hidup kan masih kita bahwa dia harus bernapas, menghirup oksigen, itu kan kita yang bikin kriteria gitu. Jadi Allah bikin kriteria makhluk hidup di planet lain dengan kriteria yang lain. Itu urusan Allah. Gitu. Di bumi sendiri aja ada yang tidak terkena matahari bisa hidup kok. Padahal katanya sumber energi matahari kan gitu. Gitu. Jadi di bumi aja kita belum bisa membuka semua rahasia. Oke. Jadi yang kedua ini ada tulisan dari Kumala Hayati. Izin bertanya Gus, namun di luar tema, bagaimana cara menciptakan spiritual mental yang Al-Quran yang istiqomah? Jadi satu di antara ikhtiar ya kurang sekarang ini. Al-Quran itu dibaca beserta maknanya. Beserta maknanya. Al-Quran itu baca beserta maknanya. Dipahami supaya apa? Supaya kita menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Karena dengan begitu, kita kemudian membutuhkan itu. Tapi kalau selama tidak begitu, kita susah. Kita hanya akan baca huruf-hurufnya saja. Terus yang kedua, kita harus memang benar-benar apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Sehingga kita selalu merasa punya perubahan sikap dari membaca Quran. Akhirnya Quran benar-benar memiliki manfaat real dalam praktik kehidupan kita. Terus yang ketiga, supaya Quran itu benar-benar menjadi pedoman kita. Ayo apa yang ada di Quran dan kemudian menyinggung kita, tidak cocok dengan kita, itu jadikan syifa, obat, 5 habis. Jangan ditolak, supaya dia menjadi obat. Yang namanya obat itu tidak enak. Maka istiqomah dalam Al-Quran itu termasuk diantaranya kemampuan kita untuk mengetahui, ini yang keempat, mengetahui kekurangan pribadi kita. Dan sadar kalau ketika kita ngaji, seperti zaman bikinnya, ini yang kelima, seperti ketika sama ngaji, itu bikin kayak sampean sedang terapi. Kita sehingga ketika dipijit agak sakit atau di gimana itu terapi supaya kita sembuh, supaya kita sehat. Insya Allah nanti dengan begitu kita akan muncul keistiqomahan mental Al-Quran dalam diri kita baik ketika ngaji. Karena itu kajian kita pada pagi hari ini, semoga rahmat kita dan berkah ini. Barik lana fi mawtadi. Amin. 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 Allahumma taqabbal balagha wa barakatuh. Amin. Amin. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa min Amin. Rabbi lan sallallahu alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hudan wa rahmah.